ini. Tepat di detik yang menegangkan itu, pintu kamar rawat perlahan ditarik terbuka. Sebuah kehormatan bisa menyapa Anda, Nona Biana. Nama saya Evan Enning. Biana langsung bisa menebak identitasnya dalam sekali lihat. Pria ini adalah calon pewaris tahta dari Tuan Kaun. Tidak ada satupun yang mengetahui pasti dari negara mana dia sebenarnya berasal. Bahkan, keluarga besar Enning awalnya sangat menentang keras hak waris pria ini. Namun pada akhirnya, ia tetap mewarisi gelar Kaun tersebut dengan sangat mulus. Sejak saat itulah, keluarga besar Enning langsung diantarkan menuju era keemasan mereka. Deretan nyonya bangsawan saling bersaing liar untuk membeli barang mewah dari perusahaan Kaun. Konon katanya, produk khusus wanita pun selalu habis terjual sangat laku keras. Biana sama sekali tak menyangka jika pria ini memiliki aura semenakjubkan itu. Daripada seorang saudagar, sosoknya lebih menyerupai seorang kesatria tangguh. Eli bersorak kegirangan dan memanggil, "Evan!" Pria itu menyambut sang gadis kecil dan mengangkatnya tinggi ke udara. "Kau pasti berlari diam-diam dan meninggalkan pengasuhmu lagi, kan? Aku sangat merindukan ayah." Pria itu mengusap kepalanya penuh kelembutan. "Ayah sedang butuh banyak istirahat sekarang. Kita temui ayah di lain waktu ya." "Lalu kapan aku bisa menjenguknya?" "Saat Eli makan yang teratur, tidur yang nyenyak, tumbuh dewasa dengan baik, dan menjadi sangat cantik." Evan segera melangkah mundur dari ambang pintu, memberi isyarat agar mereka bisa masuk terlebih dulu. Melihat sosok Biana, kakek dengan susah payah mengangkat tangan bergetarnya, seakan ingin memanggil cucunya mendekat. Melepaskan kepergian sosok yang begitu berharga bukanlah pengalaman pertama bagi dirinya. Bahkan di kehidupan masa lalunya sebagai Li Jia, matanya sudah terlalu lelah menyaksikan tragisnya perpisahan hidup dan mati. Namun momen ini tetap terasa begitu menyesakan. "Berbahagialah untuk selamanya, cucuku sayang." Kakek tersenyum damai, terus menggumamkan kata, "Berbahagialah," secara berulang kali bagai doa penutup. Lalu memejamkan mata untuk selama-lamanya. Genggaman tangan keriput yang bertumpu menahan tangan sang cucu. Kini terkulai lemas tanpa ada nyawa. Biana seketika membeku, tak sanggup menerima realita menyakitkan ini untuk sesaat. Sang nyonya Kaun menjerit histeris meratapi kepergian suaminya. "Kumohon jangan pergi, tinggalkan aku." Wanita itu jatuh terduduk di sisi ranjang, menumpahkan tangisan yang begitu menyayat hati. Segala kehangatan dan senyum tulus kakek selama ini, perlahan demi perlahan telah menghancurkan benteng pertahanan es yang sengaja Biana bangun tinggi-tinggi di dalam relung hatinya. Secara logika, sisa usia kakek memang sudah bisa dihitung. Namun beliau keras kepala, bertahan hingga 4 tahun lamanya, terus membiarkan Biana bersiap untuk kepergiannya. Sang ayah menatapnya dengan penuh kekhawatiran. "Apakah kau baik-baik saja?" Pertahanan air matanya akhirnya runtuh, seketika tak terbendung. Tetesan bening itu jatuh menderas saat ia menghambur ke pelukan hangat ayahnya. Menangis terseduh-seduh dalam isakan duka yang ditahan dan begitu memilukan. Sang Marquess mendekapnya dalam keheningan, membiarkannya bersandar hingga badai air matanya benar-benar mereda. Kelembutan tak terduga dari sang Marquess ini berhasil mengundang debaran keheranan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun pada rapat keluarga setelahnya, Biana sungguh tak menyangka situasinya akan berubah menjadi sekacau ini. Para kerabat itu bersikeras menolak status Evan, baik sebagai wali sah Eli maupun pewaris tunggal konsorsium bisnis utama keluarga Earl. Mereka bahkan menyeret sang kontes sebagai penengah. Mana mungkin mereka membiarkan orang luar tanpa setetes pun darah bangsawan menjadi wali bagi Eli. Sang kontes tegas menyuarakan kepercayaannya. Namun, hal ini justru memancing gelombang ketidakpuasan yang semakin liar. Apa Nyonya mau bilang, dibandingkan kami kerabat sedarahnya, Nyonya lebih memilih percaya pada orang luar. Menerima wanita asal-usul tak jelas ke dalam keluarga ini adalah kesalahan fatal sejak awal.
Keaslian surat wasiat itu pun sangat mustahil untuk dipastikan kebenarannya. Trak! Biana menghempaskan cangkir tehnya hingga menimbulkan suara benturan yang tajam. Sepertinya pendengaranku sedang bermasalah hari ini. Bisakah aku merepotkanmu untuk mengulangi perkataan itu sekali lagi? Apa kau sedang menuduh nenekku berselingkuh? Jika benar begitu, aku berhak menganggap ucapan kotormu itu sebagai penghinaan fatal terhadap harga diriku. Aura mengintimidasi itu membuat sang pria pucat pasi. Kakinya seketika lemas hingga ia jatuh berlutut dalam kepanikan luar biasa, mengemis ampunan dengan putus asa. Bukankah sosok yang seharusnya menjadi tempatmu bersujud dan memohon ampunan saat ini bukanlah diriku? Maksud tersiratnya adalah, pria itu harus meminta maaf pada sang Countess. Namun, pria angkuh tersebut masih saja enggan menerimanya. Dia itu cuma rakyat jelata beruntung yang dinikahi bangsawan. Sedangkan putri sang Marquess sebentar lagi akan resmi diangkat menjadi pendamping masa depan sang putra mahkota. Kerabat lain buru-buru melangkah maju untuk meredakan ketegangan. Anak muda wajar membuat kesalahan. Hal ini sungguh tak bisa dihindari. Tepat pada detik itu, pria tertua di ruangan melangkah maju untuk mencelanya. Mengingat usiamu yang masih sangat belia, aku sudah memberikan toleransi yang luar biasa. Ruangan suci ini bukanlah tempat di mana bocah ingusan yang bahkan belum melewati upacara kedewasaannya bisa bebas ikut campur sesuka hati. Sorot mata gadis itu mendadak membeku bak es. Boleh aku tahu, siapa nama kebesaranmu? Chris Esser. Mendengar jawaban itu, tawanya justru pecah dengan begitu lantang. Itu adalah nama keluarga yang sama sekali belum pernah kudengar. Kukira kau setidaknya mewarisi nama luhur keluarga ini. Tapi ternyata kau bukan siapa-siapa. Namun kau malah dengan lancang berani menunjuk-nunjuk wajahku. Benar sekali. Aku adalah nona bangsawan tulen tanpa keraguan. Tanpa nama keluarga, tanpa nama tengah. Lalu katakan padaku, atas dasar apa aku harus bersikap hormat padamu layaknya pada sesepuh keluarga? Aku sarankan kau tahu batasan diri dan berhenti memancing amarahku lebih jauh. Seketika itu juga, semua orang yang hadir di ruangan terbungkam dalam keheningan mencekam. Sampai akhirnya ada orang bodoh lain yang tiba-tiba berani bersuara. Nona, bukankah Anda sendiri juga tidak menyandang nama agung dari keluarga Earl? Biana memiringkan kepalanya sambil menyunggingkan senyuman beraura dingin. Bahkan tak memahami pengetahuan paling dasar soal bangsawan. Namun kau berani menyebut dirimu anggota keluarga Earl. Menurutmu, kelalaian siapa yang sedang kita bahas di sini? Botalo adalah nama leluhur pendiri keluarga Earl. Melalui otoritas absolut yang dianugerahkan kepadaku lewat nama besar ini, aku resmi menendangmu keluar dari silsilah keluarga. Dan juga, jangan lupa bahwa kini kau memikul tuduhan tambahan karena telah berani memalsukan identitas bangsawan. Seminggu telah berlalu usai pemakaman kakeknya, dan jadwal pertemuannya dengan sang putra mahkota kini kembali tiba di depan mata. Namun kereta itu tak mengambil jalan menuju Istana Bisart. Alih-alih demikian, arahnya justru melaju lurus menuju kamar tidur pribadi Kaisar. Yang Mulia menyambut dengan senyuman yang sangat semerinah. Antusias mendesaknya untuk segera melangkah maju mendekat. Sang putra mahkota menarikkan sebuah kursi untuknya dan memanggil nama Biana dengan begitu mesra. Kemarilah. Pria itu mencondongkan bibirnya ke telinga sang gadis, membisikkan pujian merdu dengan suara pelan. Ekspresi penuh cinta yang mendalam itu, dari sudut pandang manapun, jelas terlihat seperti sandiwara sengaja untuk sang kaisar. Senyum kaisar mengembang begitu lebar hingga mulutnya hampir tak bisa tertutup rapat. Sungguh pemandangan manis yang sangat memanjakan mata. Kudengar kau bekerja sangat keras belakangan ini. Tidak, Yang Mulia. Dia hanya masih seserius biasanya. Sirius dengan jekatan mencairkan suasana untuk menyelamatkannya. Bukankah justru disitulah letak daya tarik seorang Biana? Biana, aku sungguh merasa sangat kecewa padamu. Kapan kau akan membiarkan dirimu sedikit bersantai di dekatku?
Bagaimanapun juga, kita akan segera menjadi keluarga sebentar lagi. Bukankah usiamu sudah menginjak 16 tahun ini? Jadi inikah alasan licik mengapa sang putra mahkota sengaja membawanya ke tempat ini? Sang putra mahkota menatapnya penuh harap lalu berkata, "Waktunya tinggal 3 bulan lagi menuju upacara kedewasaanmu. Sudah saatnya kita mulai melakukan berbagai persiapan penting." Alarm bahaya langsung berdering di kepala Biana. Menyadari ini akan berujung langsung pada pesta pernikahannya bersama sang putra mahkota. Kaisar tua itu pun tampak mati-matian berusaha menjodohkan mereka berdua. Sangat mendambakan agar keduanya bisa bersanding di pelaminan secepat mungkin. Namun ia sama sekali tak menyangka gadis itu akan bersikeras menolak mentah-mentah hingga akhir. Lalu mengumumkan bahwa dirinya tak berencana menggelar perayaan upacara kedewasaan apapun. Pria tua mungil itu seketika tersentak kaget hingga matanya membulat sempurna. Ini adalah perayaan sakral seumur hidup sekali bagi setiap warga kekaisaran yang terhormat. Biana langsung memasang raut wajah penuh duka yang mendalam. Kakekku tercinta bahkan baru saja berpulang kurang dari 10 hari yang lalu. Hamba ini sungguh tak memiliki sisa tenaga untuk mempersiapkan acara perayaan apapun. Sang kaisar menolak untuk menyerah. Kalau begitu, mari kita persiapkan acara debut di pergaulan kelas atas. Aku bisa segera menggelar pesta perjamuan debut yang megah khusus untukmu. Namun Biana terus menolaknya dengan begitu gigih. Hamba berterima kasih atas anugerah yang mulia. Namun dalam situasi berduka seperti ini, menggelar perayaan megah sungguh terasa kurang pantas. Sang kaisar tua nyaris kehilangan akal sehatnya karena amarah dan mengaum di luar kendali. "Kenapa?" Namun, kedua insan muda tersebut membisu tanpa sepatah kata pun. Beliau berdeham keras, berusaha menyelamatkan sisa-sisa wibawanya. "Setidaknya kau harus tampil 1 kali saja dalam pergaulan kaum kelas atas." Namun pada akhirnya, tawaran itu tetap ditolak dengan sangat halus oleh Biana. "Lalu, sampai kapan kau akan menundanya?" "Tahun depan di istana kerajaan." Melihat ayahandanya begitu panik dan juga terbakar amarah, ini adalah momen pertama kalinya sang pangeran menyaksikan pemandangan langka tersebut. Ia tak kuasa lagi menahan tawanya dan meledak dalam tawa yang sangat lepas. "Anak durhaka, apa yang sedang kau tertawakan? Putramu ini memang kurang ajar, tapi ucapan Biana sungguh ada benarnya. Tidakkah ayahanda merasa bakti tulusnya itu sangat menyentuh hati? Tolong pahamilah situasi sulit yang sedang dia hadapi. Sebenarnya kau ini berpihak pada siapa? Tentu saja di pihak tunanganku. Bukankah yang mulia merasa bakti suci Biana begitu mengharukan? Tolong mengertilah keadaan rapuhnya saat ini." Kaisar tua tak memiliki pilihan selain mengalah dengan berat hati. Sang putra mahkota terus mengekor di belakangnya sepanjang jalan, membuat sekujur tubuh Biana merasa sangat tidak nyaman. "Yang mulia, sebenarnya sampai sejauh mana Anda berniat untuk terus mengikuti langkahku?" Mengawal calon istri keluar dari istana adalah tugas mutlak seorang tunangan. Sungguh membuka mata. Sirius tiba-tiba saja mencondongkan wajahnya ke arah kening Biana. "Menggunakan orang mati sebagai tamengmu. Sepertinya aku telah meremehkan ketajaman instingmu, Biana. Itu belum seberapa dibandingkan keahlian yang mulia menggunakan kaisar sebagai senjata." Melihat ekspresi Biana yang teramat sangat keberatan, Sirius justru tertawa dengan begitu penuh nikmat. "Sepertinya kau benar-benar berhasil memojokkanku kali ini." Itulah untuk pertama kalinya gadis itu melihat sang putra mahkota tertawa dengan begitu tulus dan juga lepas. Namun, gadis itu justru merasa seolah menelan kekalahan dalam diam, membuat relung hatinya terasa begitu amat merana. Pria gila seperti ini jauh lebih aman jika dijaga jaraknya. Namun, sang putra mahkota mendadak mencekal erat lengannya. Ia menunduk lalu berbisik persis di telinganya, sengaja mengikis habis jarak di antara mereka. "Aku sudah memperingatkanmu dengan sangat jelas untuk tidak memancing emosiku." Biana langsung membalas tajam.
Aku tidak pernah memberi izin kepada Yang Mulia untuk memanggilku dengan nama kesayangan. Tidak kusangka aku akan ditolak mentah-mentah oleh tunanganku sendiri. Hasratnya untuk meninju wajah pria itu di tempat sungguh menggebu. Namun di bawah tatapan sekian banyak mata, ia benar-benar tak bisa bergerak bebas. Gadis itu memberi peringatan dingin. Karena kita pasangan bertunangan, sang mangsa juga berhak untuk menggigit balik pemburunya. Seusai melontarkan kata-kata itu, ia menginjak keras dengan satu kakinya. Sialnya, hari ini ia tidak sedang mengenakan sepatu hak tinggi. Jika tidak, ia pasti akan langsung meremukan punggung kakinya. Pria ini sungguh sebuah eksistensi yang sangat sukses memicu sakit kepala luar biasa. Kau selalu menyusahkanku tanpa henti, Biana. Bersamaan dengan untaian kalimat itu, pria tersebut mendaratkan satu kecupan lembut di atas keningnya. Begitu Biana menjejakkan kaki kembali di kediamannya, ia langsung memerintahkan pelayannya untuk menuju ke Jalan B. Pikirannya benar-benar kacau dalam badai kebingungan. Apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh sang putra mahkota? Mungkinkah pria gila itu benar-benar berniat merayunya dan mulai berbicara soal cinta sejati? Padahal sudah sangat jelas. Babak pertarungan ini terasa persis seperti kemenangan mutlaknya. Namun, reaksi pria itu sama sekali bukan seperti orang yang telah kalah. Melainkan, seolah-olah semakin ia dilawan, maka hasratnya akan semakin membara. Sebenarnya pada langkah bagian manakah ia telah melakukan kesalahan? Pada detik ini, sang pelayan segera membuyarkan lamunannya. Nona, kita telah tiba di Jalan B. Baru saja gadis itu hendak melangkah turun dari kereta kuda. Seorang bocah dari arah yang berlawanan tiba-tiba menabrak tubuhnya dengan sangat keras. Noda cat merah langsung berlumuran ke seluruh tubuhnya, menodai habis keseluruhan ujung gaun elegannya. Sang pelayan baru saja hendak meledak marah dan mencaci maki bocah itu saat Biana membatin di hatinya. Aku hampir saja bertindak layaknya tokoh antagonis wanita kelas 3 dari sebuah buku komik. Memamerkan arogansi bangsawan dan bertindak seenak jidat. Sungguh sangat konyol. Pada detik yang sama, Evan bergegas menghampiri mereka, meneriakkan nama bocah itu, Ray, seraya ia melangkah mendekat. Dan saat netranya menangkap sosok Biana yang berdiri di sana, pria itu tak kuasa untuk mematung selama beberapa saat. Ray yang tersungkur di tanah memanggilnya dengan sebutan kapten. Pria itu menunduk hormat padanya dan memohon ampunan. Lama tidak berjumpa denganmu, Kapten Evan. Ada terlalu banyak mata yang mengawasi. Mari kita berganti pakaian terlebih dahulu. Begitulah Biana akhirnya diundang naik menuju lantai 3 dari toko perhiasan tersebut. Bahkan, pada masa kehidupan lampaunya sebagai seorang permaisuri agung, ia telah mengetahui fakta bahwa toko ini memiliki lantai ketiga. Evan memintanya untuk menunggu di ruangan ini sejenak. Saat netranya menyapu perabotan sekitar, ia selalu merasakan sebuah kejanggalan aneh yang sama sekali tak bisa diungkapkan. Toko ini bernama Loisa, yang mengincar para wanita bangsawan sebagai pasar utamanya dengan mengusung slogan satu-satunya yang ada di dunia. Konsep itu tepat menyerang rasa gengsi para wanita bangsawan. Produk mereka sangat menekankan keunikan, dan keunikan itu sendiri berarti sebuah keagungan status. Orang-orang harus mengakui kejeniusan insting bisnis milik Evan. Tanpa analisa mendalam mengenai psikologi wanita, ide brilian semacam itu tidak akan pernah terlintas di benak siapapun. Mungkinkah di balik baju zirah seorang kesatria sepertinya, bersembunyi sebuah pemikiran yang begitu halus? Sang pelayan lantas memilihkan 3 helai gaun super mewah untuk nona mudanya. Biana merasa gaun-gaun itu terlalu berlebihan, dan pada akhirnya memilih untuk berganti ke sebuah gaun kuning elegan yang menawan. Mengingat kembali masa-masa kelam itu, Biana pernah menghamburkan jumlah uang gila-gilaan demi memuaskan gengsinya. Hanya mengandalkan seluruh hadiah yang berhasil ia terima. Setiap tahun saat ia melangkah ke istana dengan kekayaan pribadinya. Walau mewarisi harta peninggalan ibu dan kakeknya yang melimpah, itu masih belum cukup untuk mendanai gaya hidup mewahnya. Namun,
Sebelum hukuman tahanan rumah itu dijatuhkan padanya, ia tak pernah sekalipun merasakan krisis keuangan. Hartanya mengalir deras bagai mata air abadi yang tak pernah kering. Dari mana sebenarnya lautan emas itu berasal? Tepat pada momen itu, Evan melangkah masuk bersama Ray untuk memohon ampunan. Gaunnya telah ternoda. Ia memang tak akan meledak dalam amarah murahan. Namun ini bukanlah penghinaan yang bisa ditertawakan begitu saja. Kecerobohan bocah ini bisa dengan mudah menghancurkan reputasi bergengsi serikat dagang milik keluarga Earl. Mata tajamnya menangkap segalanya. Saat Evan bergegas memeluk anak itu, wajahnya pucat pasi dilanda kepanikan yang luar biasa. Bagi seorang manajer utama dari serikat ini, keselamatan anak tersebut jelas bernilai nyawa baginya. Yang lebih menjengkelkan, warna rambutnya persis dengan wanita jalang itu. Benar-benar merusak pemandangan. Apa warna matanya juga sama persis? Bagaimana aku harus menghukummu? Coba ku tebak. Ia tertawa pelan, menyunggingkan senyum anggun namun menyimpan ancaman mematikan. Haruskah aku melenyapkan bocah ini? Tubuh kecil itu bergetar hebat dalam ketakutan. Wajah Evan pun seketika menegang ngeri mendengarnya. Sekalipun aku mencabut nyawamu di detik ini juga, takkan ada yang berani mencegahku. Termasuk pria yang sangat kau andalkan ini. Inilah harga dari kesalahan fatalmu, ancamnya dingin. Namun, secara tak terduga ia menyadari satu hal krusial. Mata anak ini. Evan sontak mengelurkan tangan, menarik sang nona menjauh dari sisi Ray. Lalu dengan wajah pucat memelas, ia memohon dengan suara bergetar. Sepertinya ada banyak rahasia yang ingin kau jelaskan. Bocah itu mencengkeram ujung gaunnya erat. Biana pun mengulurkan tangan, mengusap puncak kepala anak itu dengan lembut. Kau bahkan tak menyadari siapa dirimu yang sebenarnya. Ayari adalah klan suku kuno yang bersembunyi di perbatasan barat kekaisaran. Mereka menguasai gurun pasir dalam wujud manusia, namun terlahir dengan sepasang pupil vertikal bak seekor kucing buas. Setiap kali emosi mereka bergejolak tajam atau batin mereka terguncang, pupil mata itu akan menyempit menjadi satu garis lurus. Meski mata bocah ini membawa kutukan tanda tersebut, ia bukanlah keturunan murni. Tak seperti kulit eksotis kecoklatan khas para penghuni gurun, kekaisaran justru memendam kebencian yang jauh lebih kejam terhadap darah campuran Ayari sepertinya. Apa kau paham? Hanya karena satu kecerobohan kecilmu, kau bisa menyeret semua orang di sekitarmu ke dalam jurang kematian. Jika kau tak ingin mengorbankan nyawa orang-orang yang melindungimu, maka waspadalah setiap detiknya. Melihat air mata menetes, kau pasti merasa tak adil, bukan? Hanya karena menodai sehelai gaun rendahan, kau harus menerima ancaman sekejam ini. Jika kau menolak tunduk pada nasib yang tak adil ini, maka jadilah kuat. Bangkitlah hingga tak ada satupun manusia yang berani mengusikmu. Ciptakan kekuatan absolut, di mana meski identitas sucimu terbongkar, takkan ada yang berani menyentuh sehelai pun rambut di kepalamu. Namun jika kau terlalu lemah, merengkuklah dalam bayangan seumur hidupmu. Karena hanya itulah satu-satunya cara agar kau dan pelindungmu bisa tetap bernapas. Usai melontarkan kenyataan pahit itu, ia memerintahkan pelayan untuk membawa anak itu pergi. Nah, mari kita dengarkan alibimu sebelum aku mempermasalahkan kelancanganmu di hadapanku. Evan menunduk dalam, memberikan permintaan maaf yang tulus. Sejujurnya, saya bingung harus mulai dari mana. Bukankah sebagai seorang saudagar, merangkai kata demi mengecoh lawan adalah keahlian utamamu? Pria itu tersenyum canggung, membalas bahwa sang Earl pun sering menertawakan penampilannya yang sama sekali tak mirip saudagar, melainkan seorang kesatria. Kakek sangat memahami sifat kakunya, namun tetap mempercayakan serikat dagang ini padanya. Potensi emas apa yang sebenarnya beliau lihat di dalam dirimu? Anda sungguh cerminan sejati dari sang Earl, Nona. Saya sudah menyadarinya sejak pertemuan pertama kita. Biana seketika mengernyitkan dahinya bingung. Tatapan macam apa itu?
Ia paling membenci sikap Evan yang melindungi bocah itu tanpa syarat. Karena itulah kata-katanya tadi setajam belati. Namun, kenapa pria itu kini menatapnya dengan binar mata yang begitu dalam dan lembut? Sungguh membuat hatinya berdebar tak karuan. Faktanya, hati Evan memahami segalanya. Makian kejam Biana pada Ray barusan adalah bentuk perlindungan terselubung, agar anak darah campuran Ayari itu bisa bertahan hidup. Serikat dagang harus ekstra waspada. Nona muda, peringatan keras Anda tadi semata-mata demi keselamatan anak itu sendiri, bukan? Karena kau sudah menebak niatku, apa kau hanya akan berdiam diri dan membiarkannya terus menebar bahaya di luar sana? Mendengar sindiran itu, pertahanan emosi Evan pun runtuh. Sudah kuduga, firasatku memang tak pernah salah. Nona benar-benar mewarisi hati lembut sang Earl. Beliau juga pernah menghardik kami dengan sangat kejam di masa lalu. Namun setelahnya, beliau mengulurkan tangan hangatnya untuk menyelamatkanku, yang saat itu merangkak gila demi sekerat nyawa. Tanpa belas kasihnya, tubuhku pasti sudah membusuk. Beliau juga menarik banyak anak tak berdosa dari dinginnya penjara, termasuk Ray. Padahal, Earl sangat mengetahui asal-usul gelap anak itu. Lalu kenapa beliau masih melakukannya? Itu adalah jalan penebusan dosanya. Jawaban itu seolah sudah terpatri jelas di lubuk hati sang nona. Di sudut gelap yang tak tersentuh cahaya, sang kakek telah mengabdikan seluruh napasnya demi memungut anak-anak yang terbuang dari pelukan takdir. Beliau menggunakan sisa usianya untuk menebus dosa pada putri dan cucunya. Puluhan nyawa terselamatkan, dan kini mereka mendedikasikan hidupnya untuk serikat dagang ini. Maka, ketika tampuk kekuasaan serikat dagang itu secara mutlak diwariskan kepada Evan, mungkin pria itu butuh pendamping untuk menjaga tempat ini. Seseorang yang bersedia memikul beratnya rahasia itu bersama. Namun, satu teka-teki masih menggantung di udara. Apakah Evan benar-benar hanya sekedar ketua serikat dagang ini? Sorot matanya begitu tenang dan penuh wibawa. Tapi sungguh, dari sudut manapun, pria ini tak terlihat seperti sosok di balik berdirinya Luisa. Mungkinkah sang dalang sebenarnya adalah orang lain? Tepat saat itu, ketukan di pintu memecah keheningan. Evan membuka pintunya, hanya untuk mendapati sang nenek berdiri di sana. Untuk apa beliau datang kemari? Bertahun-tahun yang lalu, kakek berkelana menembus dunia, menyelamatkan tak terhitung banyaknya anak-anak dengan anugerah istimewa, dan mengikat janji suci dengan mereka. Mempertaruhkan sisa hidupnya semata-mata demi melindungi Biana. Dan hari ini, sang nenek akhirnya menguak tabir kebenaran. Jika dikaitkan dengan nama toko Loisa, semua kepingan teka-teki ini akhirnya menyatu. Lewis adalah panggilan sayang wanita itu untuk kakek, sementara Yasha adalah sebutan penuh cinta dari kakek untuk Biana. Pemilik Luisa yang sesungguhnya adalah nenek. Baru menyadari fakta ini sekarang, Biana merasa dirinya sungguh menggelikan. Anasa menundukkan pandangannya, menyerahkan peninggalan terakhir kakek. Dibandingkan denganku, apakah kau sengaja bersikap dingin seperti itu? Hanya demi memanipulasi kakek dan merebut kuasa atas serikat dagang. Sekalipun wanita itu membohongi diri dan putrinya sendiri, itu bukan lagi masalah besar. Kakek telah menghembuskan napas terakhir dengan damai di bawah rawatannya. Dan Biana sama sekali tak merasa kehilangan apapun. Ini adalah barang kenangan ibumu semasa kecil. Aku sama sekali tidak membutuhkan rongsokan ini. Apakah hatimu masih terlalu keras untuk mengakuinya sebagai ibumu? Berhenti ikut campur. Biana, aku sungguh membencimu. Tubuh Anasa mematung. Apa katamu? Apa gunanya mengungkit semua luka lama ini? Aku hanya ingin segera pulang dan mengistirahatkan tubuhku. Selama kau menginginkannya, dunia ini bisa berada di genggamanmu. Lalu kenapa kau memasang raut wajah sedih seperti itu? Bukankah seharusnya aku yang menjerit histeris saat ini? Jadi, kebenaran apa yang sebenarnya ingin kau sampaikan? Tidakkah kau penasaran mengapa aku ada di sini?
Itulah alasannya aku membencimu. Sorot matamu seolah mampu menelanjangi segala rahasia. Sangat acuh pada orang-orang di sekitarmu. Cemoohan dari kalangan bangsawan itu, kau pasti menganggapnya angin lalu saja, bukan? Lagi pula, mereka tidak sedang menodongkan belati ke leherku. Untuk apa aku peduli? Ambisiku sendiri sudah cukup menyita seluruh waktuku. Terus-menerus memikirkan pandangan orang, hidup layaknya boneka sungguh menguras batin. Di kehidupan masa lalunya sebagai Ligia, dia sudah cukup menderita dalam kefanaan. Tak ada gunanya mengulang kembali takdir menyedihkan itu. Tahukah kau betapa cemasnya kakek memikirkan nasibmu? Apakah jiwa bebesku ini benar-benar menyiksa batinnya? Sedalam apapun aku merenung, logika itu tak bisa aku terima. Walaupun selama ini aku hidup mengikuti ego pribadiku. Di mata dunia, bukankah aku sudah berperan sebagai gadis yang cukup patuh? Aku hanya mengurung diri di kediaman ini. Anasa membuang napas penuh keputusasaan. Lalu mengapa kau membiarkan hak waris jatuh ke tangan Eli? Kau sangat tahu bahwa fisik Eli tidak sempurna. Dan menurut hukum agung, hak warisnya seharusnya sudah dicabut. Namun, selama kau bangkit menentangnya atas nama sang leluhur, surat wasiat itu tak akan pernah memiliki kekuatan hukum. Tak ada alasan untuk saling menikam demi satu gelar konyol itu. Apakah jiwamu benar-benar kosong tanpa ambisi sedikit pun? Bagaimana mungkin? Kau bukanlah orang suci yang terlahir tanpa hasrat duniawi. Lalu mengapa kau menolak mahkota itu? Kau jelas memiliki kuasa untuk menggenggam gelar Count dan Markis sekaligus. Sepertinya kau lupa bahwa aku adalah tunangan resmi putra mahkota. Apa kau menuduhku sengaja menunda upacara kedewasaanku hanya untuk menghindari takdir ini? Rahasia ini hanya diketahui oleh kaisar dan putra mahkota. Dari mana kau mengendus hal ini? Itu sama sekali bukan urusanku. Ini sangat krusial, karena ucapanmu barusan adalah bukti nyata bahwa kau menyusupkan mata-mata ke dalam lingkaranku. Biana, aku tidak pernah mengawasimu. Hanya saja, istana itu dipenuhi bayangan, dan kebetulan aku memegang salah satu benang merahnya. Biana mengangkat sebelah alisnya. Permainan yang cantik. Untuk mengendalikan kerajaan bisnis raksasa, trik licik seperti ini memang sebuah keharusan. Aku hanya punya satu pertanyaan terakhir. Mengapa hatimu menolak segala bentuk kekuasaan? Bukan hanya gelar, entah itu ikatan manusia atau harta benda. Hatimu tampak begitu hampa. Apa arti keluarga bagimu? Bagiku, keluarga hanyalah ilusi semata. Mata Anasa berkaca-kaca menatap gadis itu. Kau bernapas seolah eksistensimu bisa memudar kapan saja. Tahukah kau betapa rapuhnya hal itu membuat hati orang-orang yang menyayangimu? Aku sangat membenci manusia sepertimu. Seseorang yang dihujani samudra kasih sayang darinya, namun tetap sedingin es. Aku membencimu, dan aku enggan menghitung pengorbanannya untukmu. Meski begitu, siluet kakek dalam dirimu memaksaku untuk tetap menyayangimu. Dan terima kasih dari lubuk hatiku karena selalu melindungi Eli. Tepat pada detik inilah, badai keraguan di hati Biana akhirnya mereda. Niat Anasa mendekati sang Count bukanlah demi harta, melainkan untuk mendekapnya hingga akhir hayat. Karena cintanya pada kakek begitu suci. Benang takdir macam apa yang sebenarnya mengikat mereka berdua? Evan akhirnya membuka suara untuk meluruskan semuanya. Anasa dulunya adalah salah satu jiwa rapuh yang diselamatkan sang Count. Bagaikan cahaya mentari yang menembus jurang keputusasaan paling kelam. Dulu kami hidup dalam penderitaan yang begitu menyiksa, dan beliau memilih menyelamatkan kami semua. Hanya demi dirimu. Sang Count menjelajahi seluruh dunia demi mengumpulkan anak-anak dengan kekuatan istimewa. Terutama sosok Anasa. Kemampuannya dalam bekerja nyaris tanpa celah. Selama melihat bakat yang bersinar, Count tidak akan pernah ragu untuk memberikan dukungan penuh. Dan semua kemegahan ini murni untukmu. Pemilik sesungguhnya bukanlah diriku,
melainkan dirimu seorang, Nona Biana tercinta. Lalu mengapa kalian baru mengatakan kebenaran ini sekarang? Anasa menjawab, karena mustahil untuk bisa sepenuhnya menjamin keselamatan nyawanya. Mereka hanya punya satu pilihan, yakni menyembunyikan dirinya. Kau adalah tunangan dari sang putra mahkota. Pasukan bayangan yang menentang putra mahkota sudah sejak lama mengawasi setiap gerak-gerikmu tanpa henti. Jika seluruh aset kekayaan ini diatasnamakan dirimu, mereka pasti sudah merencanakan niat keji untuk melenyapkanmu saat ini juga. Biana tenggelam dalam pikirannya. Lalu, mengapa Anasa di kehidupan masa lalunya juga memilih untuk membungkam kebenaran di saat itu? Apa yang membedakan sosoknya di masa lalu dan masa kini? Dia bilang itu karena kau telah memonopoli seluruh kasih sayang kakek. Jadi dia sangat membencimu. Dan juga menyebutkan bahwa kau begitu mirip dengan beliau dan sangat mencintainya sepenuh hati. Pada akhirnya, dia bahkan mengucapkan terima kasih karena telah setia melindungi Eli sebelum dia lahir. Di saat itu, dia sengaja menutupi kebenaran dari Biana. Karena dia sangat ingin melampiaskan kebenciannya dan menuntut balas dendam pada sosok anak malang yang telah lama meninggal dunia. Namun meskipun begitu, demi membalas budi baik sang kakek tercinta, dia akan tetap mengorbankan segalanya untuk mendukung dan terus melindungi Biana. Kekayaan melimpah yang seolah tak ada habisnya itu ternyata adalah rencana luar biasa yang kakek persiapkan untuk serikat dagang dan dirinya. Di momen yang mengharukan ini, Evan berlutut satu kaki, bersumpah setia seumur hidup kepada sang majikan. Hari untuk kembali memasuki istana telah tiba. Biana menundukkan kepalanya perlahan dan menatap cincin di tangannya. Sang kaun menggunakan lambang burung elang pembawa perisai sebagai simbol kebanggaan keluarga tersebut. Seluruh toko lain memakai desain ini, kecuali Luisa, yang menggunakan lambang semanggi berdaun 4. Simbol agung keluarga ini nantinya akan diukir indah menjadi sebuah segel. Setelah seorang bangsawan menggelar upacara kedewasaan mereka yang sakral, mereka akan resmi memiliki sebuah segel kekuasaan mereka sendiri. Saat dia resmi dilantik menjadi putri mahkota pada upacara kedewasaan di usianya yang ke-16, segel agung putri mahkota adalah tanda kekuasaan yang sepenuhnya menjadi milik eksklusifnya seorang. Cincin indah ini sengaja dibuat secara khusus oleh sang kakek untuk menyambut upacara kedewasaannya. Sejak detik pertama dia terlahir, kakeknya terus mempersiapkan segalanya untuk hari ini. Untuk segala ancaman bahaya maupun kebahagiaan yang akan menyapanya di masa depan. Beliau terus mencari dan melatih orang-orang setia yang mampu melangkah maju untuk membantu di saat kritis. Anasa dan Evan adalah wujud nyata dari orang-orang tersebut. Demi memastikan sebuah keamanan yang mutlak, beliau dengan sengaja meminta Evan untuk mengambil alih posisi tertinggi di serikat dagang. Aku akan selalu menjadi penyokongmu. Dan Evan adalah perwujudan kehendakmu. Aku menjadi istrinya hanya dengan satu alasan pasti, yaitu agar bisa melihatmu dengan lebih mudah. Pertama kalinya kau berbicara dengannya soal anak itu, aku sempat mengira kau sedang mencoba untuk mempermalukan diriku. Bagaimanapun juga, dia dan aku hanya pernah menghabiskan waktu bersama satu kali saja. Aku bertekad untuk mendedikasikan seluruh sisa hidupku hanya untukmu. Jadi aku hanya memintanya untuk memelukku satu kali saja. Kata-kata ini mungkin terdengar memalukan. Namun syukurlah, aku berhasil memanggil keberanianku kala itu karena aku mendapatkan anak tersebut. Sang kakek hanya memiliki satu permintaan tulus kepada kami. Melindungimu demi menjaga janji itu. Kami bersedia melakukan apa saja. Selama lebih dari 4 tahun lamanya, kakek telah memperlakukannya dengan cara yang begitu lembut. Di kehidupan masa lalunya yang kelam, kakeknya mungkin juga telah mempersiapkan semua perlindungan ini untuk dirinya. Bukankah begitu? Hati Biana bergejolak hebat. Hanya ketika segalanya tak lagi bisa diselamatkan, dia baru benar-benar memahami beratnya cinta tersebut. Pada momen menegangkan ini, utusan dari istana datang untuk menjemputnya.
Sang tamu tersebut merupakan seorang pelayan dari istana sipil. Mereka berasal dari kediaman agung milik sang ratu. Yang mulia, sang putra mahkota, sedang pergi dan belum juga kembali. Jadi yang mulia ratu telah mengutus hamba yang rendah ini untuk mengawal Anda. Saat Biana baru saja akan berbalik kembali melewati rute asalnya, langkahnya seketika langsung dihentikan. Yang mulia ratu sedang menanti kehadiran Anda. Dia sama sekali tidak memiliki cara untuk menolak. Bahkan meskipun permaisuri ini hanyalah sebuah boneka. Sosok-sosok yang berdiri angkuh di belakangnya adalah orang-orang yang sungguh tak bisa diremehkan. Tak lama kemudian, dia langsung dibawa menuju ke istana milik sang permaisuri. Di detik dia melangkah masuk, dia melihat sang permaisuri yang tatapan matanya selalu kosong dan tidak fokus, serta selir agung. Tatapan matanya begitu tajam, layaknya seekor ular berbisa. Biana langsung membungkukkan badannya dalam salam formal. Salam hormat terdalam kepada bulan kekaisaran. Dan semoga kedamaian selalu menyertai yang mulia selir. Selamat datang wahai nona muda. Permaisuri memberikan isyarat kepadanya. Segeralah duduk. Sang selir agung memasukkan ekspresi penuh belas kasih dan mulai berbicara. Permaisuri berkata bahwa dia ingin menemui nona muda, jadi aku menawarkan diri untuk ikut datang kemari. Aku akan menemani kalian berdua. Apakah hal itu bisa diterima? Biana mampu menembus niat busuk wanita itu hanya dalam satu tatapan tajam. Sosok yang memanggilnya ke istana hari ini kemungkinan besar bukanlah permaisuri, melainkan sang selir agung yang memanipulasi segalanya dari balik layar gelap. Ucapan yang mulia selir itu tentu saja sangat benar. Bolehkah hamba bertanya yang mulia? Atas alasan apakah Anda memanggil hamba hari ini? Sang permaisuri secara bawah sadar melirik ekspresi dari selir. Alasan khusus apa lagi yang mungkin ada? Sang permaisuri tidak memiliki teman sebaya di istana megah ini dan selalu merasa kesepian. Alangkah indahnya jika Nona Yong-e bisa sering menemaninya melewati hari. Bukankah begitu? Sang permaisuri langsung menggemakan ucapannya bagaikan boneka. Ya, Biana menyadari segalanya telah dikendalikan. Dari nada bicara selir agung, sungguh terdengar jelas bahwa wanita itu biasanya menginjak-injak harga diri sang permaisuri sesuka hatinya. Kedua wanita itu mendadak mengungkit masalah kakeknya. Insiden itu menimbulkan kehebohan besar, bukan? Kudengar Nona Yong-ai dengan tega membuang keluarganya sendiri. Entah di masa lalu atau sekarang, selir agung selalu memasang senyum lembut yang palsu, sementara bibirnya menyemburkan bisa mematikan. Yang mulia selir agung tampaknya memberikan perhatian yang begitu luar biasa terhadap urusan internal keluargaku. Mungkin sebentar lagi takdir menyatukan kita sebagai satu keluarga. Karena kita akan menjadi keluarga, saling memberikan perhatian adalah hal yang wajar. Selir agung adalah putri sulung dari keluarga Earl of Morton. Meski statusnya sudah bertunangan, ia dengan sukarela menyerahkan diri demi menjadi selir kaisar. Dan melalui kelahiran putra sulung kaisar, kelicikannya berhasil merebut tahta sebagai selir agung hanya dalam satu serangan telak. Ia bahkan menggunakan kekuasaannya secara mutlak untuk menaikkan derajat keluarga asalnya, dari Earl of Morton menjadi tingkatan markis. Sebelum pangeran ke-6 lahir ke dunia, pangeran pertama sempat dipuja-puja dan dianggap sebagai pewaris mahkota sementara kekaisaran ini. Jadi, sang selir agung menggenggam otoritas yang begitu mutlak. Posisinya hanya berada satu tingkat di bawah kekuasaan sang permaisuri. Hingga hari di mana pangeran ke-6 dilahirkan, takdir ibu dan anak itu hancur berkeping-keping. Bagi mereka, putra mahkota adalah duri mematikan di dalam daging. Karena itulah, di mata selir agung yang penuh ambisi, kehadiran Biana tak ubahnya seperti duri tajam yang menusuk pandangannya. Namun ini tidak ada hubungannya dengan keengganan Biana untuk menikah. Ia murni hanya tidak sudi menelan kekalahan dari rubah betina seperti selir agung. Istri pangeran pertama masih belum juga membawa kabar kehamilan, bukan? Mengingat kita akan segera menjadi satu keluarga,
Ini sungguh menjadi beban pikiran yang meresahkan. Kudengar usia pernikahan mereka telah melampaui masa 10 tahun lamanya. Apakah rumor tersebut benar adanya, Yang Mulia? Pangeran pertama memiliki 1 istri utama dan 3 selir pendamping. Namun, di usianya yang menginjak 35 tahun, ia tetap merana tanpa ahli waris. Ketiadaan penerus adalah titik lemah paling mematikan bagi sang selir. Terima kasih atas perhatian Anda yang begitu mendalam. Tak kusangka Nona Yong-e memiliki sisi lembut seperti ini. Anda terlalu memuji saya, Yang Mulia Selir Agung, dengan hati Anda yang berbelas kasih. Nona Yong-ai, sungguh membuatku penasaran. Bagaimana bisa ada rumor sekotor itu tentang dirimu? Biana membalas serangan itu dengan ketenangan mutlak. Aku juga penasaran rumor macam apa itu. Bukankah beredar kabar bahwa kau pernah memeluk seorang pria dengan penuh gairah di tengah jalanan? Jelas sekali kau akan segera diangkat menjadi putri mahkota. Jadi, bagaimana bisa gosip murahan dan tak masuk akal ini sampai tersebar luas? Aku sangat mengkhawatirkan bagaimana pandangan bangsawan lain terhadapmu. Tampaknya rumor beracun itu mulai mengakar kuat sejak hari pertama ia bertemu dengan Evan. Jika aib ini sampai ke telinga putra mahkota, apa yang akan ia lakukan dalam amarahnya? Nona Yong-ai, kau harus menjaga perilakumu dengan benar. Jika kedua ular ini yang menyebarkannya, gosip itu akan segera diakui sebagai fakta absolut. Sebuah intrik yang memang pantas dimainkan oleh seorang selir. Memang benar, tak ada yang lebih licik dalam mengeksploitasi rumor selain dirinya. Di kehidupan masa lalunya, Biana selalu hancur berkali-kali oleh jebakan yang sama. Mimpi terburuk yang bisa terjadi saat ini adalah dicap sebagai wanita tanpa kehormatan, yang berujung pada pembatalan mutlak pertunangannya dengan sang putra mahkota. Dan jelas sekali, itulah kehancuran yang sangat diidam-idamkan oleh sang selir. Kata pembatalan memang terdengar seperti tawaran kebebasan yang sangat menggoda. Namun, sekali ia dicap sebagai wanita hina dan tidak suci, akan sangat mustahil baginya untuk mempertahankan pijakan di kerasnya pergaulan kelas atas. Dirinya saja sudah tercekik rumor sebagai anak haram yang memalukan. Bayangan kelam yang pasti akan menghancurkan hak waris Lance atas gelar markis. Dan ia tak mungkin membusuk dalam persembunyian di rumah ibunya selamanya. Jika ia kembali ke sisi sang Earl, ia hanya akan menjadi beban kehidupan. Bergabung dengan serikat pedagang? Sejujurnya, nasibnya belum sepenuhnya berada di ujung jalan buntu. Sekalipun pertunangannya dihancurkan, ia masih memiliki kekuatan untuk bertahan hidup. Namun, pantang baginya membiarkan rubah licik itu meraih kemenangan dengan cara serendah ini. Bicara soal aib, Yang Mulia Selir Agung, bukankah Anda sendiri pernah terjerat dalam jurang skandal kotor semacam itu di masa lalu? Pangeran pertama terlahir ke dunia 35 tahun yang lalu. Kebetulan sekali, masa itu bertepatan dengan momen ketika Anda membuang tunangan demi istana. Saat itu, bukankah Yang Mulia Kaisar juga meledak dalam amarah besar terhadap Anda? Tak lama setelah dimahkotai dengan gelar selir, secara ajaib ia langsung mengandung benih yang kelak menjadi pangeran pertama. Demi menutupi borok dan menstabilkan keturunan kekaisaran, semua pihak bersikeras bahwa pangeran pertama bagaikan pinang dibelah dua dengan kaisar. Meski rumor mereda, keraguan tak terhapus. 35 tahun telah berlalu bagai debu. Ia pasti berpikir tak akan ada lagi manusia yang berani mengorek aib masa lalunya itu, bukan? Ayo, mari kita saksikan bagaimana kau membalas. Selir Agung langsung meledak dalam amarah yang membakar. Wajahnya pias kehilangan segala keanggunan palsunya seketika itu juga. Kau benar-benar berani dan tak tahu diri. Biana menutup mulutnya dengan elegan, lalu melepaskan kekehan lembut yang mematikan. Jika kelak takdir membawaku menjadi permaisuri penguasa harem, bukankah aku membutuhkan keberanian yang jauh lebih buas untuk menundukkan mereka yang berada di bawahku? Di istana kekaisaran ini, terlalu banyak hama tak tahu diri yang bahkan tak menyadari posisi rendahnya. Namun dengan bodohnya bermimpi merangkak lebih tinggi. Selir Agung mendesis dengan peringatan yang membekukan darah.
Melewati batas kelancangan bukanlah tindakan yang bisa kau sebut sebagai sebuah keberanian. Itu namanya kenekatan. Terkadang, sebuah kenekatan bisa menjadi senjata yang mematikan. Kekuatan macam apa itu sebenarnya? Sang ratu yang terjebak di tengah situasi itu merasa kebingungan dan buru-buru mengalihkan alur pembicaraan. Upacara kedewasaan nona muda sudah semakin dekat, bukan? Aku benar-benar merasa sangat penasaran dibuatnya. Bagaimana persiapanmu sampai Yang Mulia Ratu harus bersusah payah memikirkan masalah ini? Bukankah semua upacara kedewasaan selalu dilaksanakan sesuai dengan tradisi yang berlaku? Momen berharga ini hanya terjadi sekali seumur hidup. Lagi pula, perayaan kedewasaan nona muda memiliki makna takdir yang spesial. Tak ada satupun yang tahu bahwa ia sebenarnya berencana membatalkan upacara kedewasaannya. Apakah semua ini sudah direncanakan dengan sangat sengaja? Ya ampun, aku hampir saja melupakannya. Sepertinya saat ini tidak ada satupun wanita bangsawan yang menyiapkan ritual kedewasaan untuk nona muda, bukan? Apakah wanita ini berusaha memaksanya mengaku di hadapan publik bahwa ia takkan menggelar upacaranya? Padahal pada awalnya, Biana memang berniat mengatakan hal tersebut. Namun, karena selir agung yang terus-menerus memancing emosinya, jalan pikiran Biana seketika berubah haluan. Karena tidak ada satupun yang bisa memimpin jalannya upacara kedewasaan itu, selir agung menawarkan diri, bahwa ia sendirilah yang akan mengambil alih posisinya. Bagaimana menurut nona muda? Masalah ini pasti segera menyebar ke seluruh pergaulan kelas atas, dan nantinya tidak akan ada yang berani menentang sang selir. Biana masih dilanda keraguan, menimbang apakah ia harus meminta bantuan Anasa. Walau hal itu mungkin memancing rumor buruk di belakangnya. Tepat pada saat bibirnya hendak terbuka, tiba-tiba sebuah tangan kekar mendarat dengan sangat lembut di atas bahunya. Terima kasih atas kebaikan yang mulia. Tapi nenekku sudah memutuskan untuk memimpin upacara tersebut. Sambil berbicara, pria itu menggenggam tangan Biana dengan penuh kasih sayang. Aku sangat merindukanmu. Sang ratu pun terlonjak bangkit dari kursinya, seakan sama sekali tak mempercayai pandangannya. Mohon ampuni kelancanganku ini, Yang Mulia. Aku mendengar tunanganku berada di sini, dan aku jelas tidak bisa hanya duduk diam saja. Sang selir lantas membalas dengan nada memprovokasi. Putra mahkota kekaisaran kita ini sungguh memiliki aura intimidasi yang luar biasa menekan. Tolong jaga kesehatan Anda baik-baik. Aura mendominasi yang dipancarkan Sirius justru terasa semakin menguat tajam. Aku sedang berada di puncak masa mudaku yang berapi-api, dan kini tengah menatap tunanganku, yang upacara kedewasaannya akan segera diselenggarakan. Sulit bagiku untuk tidak sedikit kehilangan kendali. Setelah berhasil membalikkan keadaan sepenuhnya, tatapan mata sang putra mahkota kini dipenuhi kilatan ejekan tajam. Pria itu merengkuh pinggang ramping tunangannya dengan satu lengan kokoh. Biana tidak sekedar diam saja. Ia malah mengalungkan lengannya dan bermanja di pelukan pria itu dengan penuh godaan manis. Kenapa kau baru tiba sekarang? Aku sungguh menderita karena harus terus menunggumu di sini, Yang Mulia. Putra mahkota langsung mengikuti permainannya tanpa ragu. Aku sungguh tidak menyangka akan menemuimu di tempat ini. Kemudian, ia mengikuti alur permainannya, menundukkan kepala dan mendaratkan sebuah kecupan manis. Jika saja kau datang langsung ke istana untuk menemuiku, kau tidak akan harus duduk menunggu di sini dengan sangat menyiksa. Biana melebarkan kedua matanya karena terkejut. Sang selir agung masih terus menatap dengan pandangan setajam belati dari arah samping. Apakah wanita itu pikir dia tidak akan berani? Padahal Yang Mulia Ratu sendirilah yang telah menitahkan subjek ini untuk menghadap kemari. Sambil berbicara, gadis itu membenamkan dirinya dengan raut memelas ke dalam dekapan hangat Sirius demi mencari sebuah perlindungan. Sementara di balik bayangan, tangan mungilnya diam-diam mencubit pinggang pria itu dengan ganas. Setelah serangannya berhasil bersarang, ia mengukir sebuah senyuman puas. Telinga Sirius sontak merona, merah padam menahan malu.
Hari ini adalah waktu berharga yang dianugerahkan secara khusus oleh Baginda Raja, agar kita berdua bisa menghabiskan momen secara privat. Tampaknya Yang Mulia Ratu telah melupakan masalah penting yang satu ini. Ucapanku barusan tidak ada yang salah, bukan? Sang Ratu sama sekali tidak berani menentang titah mutlak kekaisaran, dan hanya bisa menurutinya pasrah. Namun, sang selir tetap enggan menyerah begitu saja, dan terus mendesaknya tanpa henti. Apakah Duchess of Garfield yang nantinya akan bertindak sebagai tuan rumah di dalam rangkaian upacara kedewasaan Nona Muda Biana? Putra mahkota menjawabnya lewat seulas senyum sopan. Benar. Bagi beliau, Nona Muda adalah masa depan cucu menantu yang akan segera melangsungkan pernikahan dan masuk ke dalam anggota keluarga kami. Sang selir agung yang kini gemetar menahan amarah, menggertakkan giginya kesal dan mendesis pelan. Kalau begitu, kenyataan itu sungguh sangat luar biasa indahnya. Upacara kedewasaan itu pasti akan segera diselenggarakan dengan meriah di kediaman utama keluarga Marquess, bukan begitu? Keluarga kekaisaran tidak mungkin hadir di ritual kedewasaan Nona Muda hanya sebagai penonton biasa. Anda pastinya sudah sangat menyadari fakta penting ini. Baginda Raja telah mempersiapkan upacara kedewasaan khusus untuk tunanganku di dalam kemegahan Aula Al-Haq. Jika selir agung merasa tertarik, Anda juga diperbolehkan untuk ikut hadir di sana. Mendengar hal tersebut, sang selir terbakar oleh api cemburu buta hingga nyaris kehilangan seluruh kewarasannya. Tempat itu adalah aula termegah dan paling memukau di istana kekaisaran, yang hanya pernah dibuka khusus untuk perayaan ritual setingkat kenegaraan. Bagaimana bisa Nona Muda biasa dari keluarga Marquess benar-benar akan menggelar upacara kedewasaannya di tempat suci semacam itu? Apakah semua ini terdengar masuk akal bagimu? Sirius langsung meralatnya di tempat dengan lantang. Biana adalah tunanganku tercinta, sosok yang akan menjadi putri mahkota di masa depan. Membuat sebuah keputusan besar seperti ini tanpa sedikit pun sepengetahuan ratu adalah hal yang sangat mustahil. Saat tak kunjung mendapat jawaban yang memuaskan, ia mau tak mau meninggikan suaranya untuk mulai menuntut jawaban. Bukankah begitu kenyataannya, Yang Mulia Putra Mahkota? Aku sungguh tidak tahan lagi harus menyaksikan semua kekonyolan ini lebih lama. Ini merupakan keputusan mutlak Baginda Raja. Bahkan sang ratu sekalipun takkan pernah mampu menentangnya. Sang ratu menunduk gemetar dan ikut merespons tak berdaya. Ucapan sang putra mahkota memang benar. Mengingat Yang Mulia Ratu telah menyetujui kesepakatan tersebut, maka saya memohon padamu, Yang Mulia Selir Kekaisaran, untuk tidak melakukan tindakan pengkhianatan lagi. Setelah menegaskan peringatan itu, dia merangkulkan lengannya dengan protektif pada Biana, memberi isyarat bahwa mereka akan segera pergi. Kalau begitu, kami mohon undur diri. Begitu mereka berdua melangkah keluar dari pintu ruangan yang menyisakan itu, Biana perlahan mengangkat pandangannya untuk menatap wajah Sirius. Apakah pria ini sedang marah? Namun sebelum pikirannya bisa menebak lebih jauh, Sirius tiba-tiba mengangkat tubuh Biana dalam gendongan ala pengantin, merengkuh pinggangnya dengan erat. Tatapan matanya begitu tajam dan tak terbantahkan, seolah dia sedang mengikrarkan sebuah sumpah untuk mengklaim miliknya. Dia membawa tunangannya dalam dekapan hangat, seakan-akan sengaja memamerkannya kepada setiap pasang mata di seluruh penjuru istana. Biana mendorong dadanya dengan panik, memintanya untuk segera menurunkannya. Sirius terdiam sejenak, lalu dengan sangat enggan mulai melonggarkan pelukannya. Pertahanan Sirius akhirnya runtuh, dan dia langsung angkat bicara. Mengapa kau nekat masuk ke istana? Bukankah sudah kukatakan agar kau tidak datang? Biana sontak mengerutkan kening dengan lelah. Dia sengaja berpura-pura tuli akan kekhawatiran pria itu. Memangnya apa masalahnya? Sirius menghela napas panjang dengan penuh rasa frustrasi. Kau harus selalu waspada terhadap orang-orang di sekitarmu. Seseorang telah sengaja memutus akses komunikasi antara kau dan aku. Jantung Biana mencelos,
dan bayangan Ibu Suri selir kekaisaran langsung terlintas di benaknya. Hampir tidak ada yang tahu kalau aku tidak akan berada di istana hari ini. Jadi, satu-satunya orang dengan tingkat kecurigaan terbesar adalah dirinya. Tubuh Biana membeku seketika. Apakah sang putra mahkota langsung bergegas kemari tepat setelah mendengar bahwa dirinya dipanggil ke istana? Apakah itu semua karena dia begitu mengkhawatirkannya? Sirius menghela napas. Karena situasinya sudah terlanjur seperti ini, kita hanya bisa mengikuti alur untuk upacara kedewasaan. Barulah saat itu kesadaran Biana kembali sepenuhnya. Kau baru saja membohongi selir kekaisaran, sang putra mahkota, yang merasa sangat bersalah hingga tidak berani mengangkat wajahnya, langsung membuang muka. Ini adalah upacara kedewasaan. Tidak mungkin acara sakral itu diadakan tanpa izin resmi. Tapi kau baru saja mengarang kebohongan yang sangat konyol dan tidak masuk akal. Bagaimana caramu membereskan kekacauan ini nanti? Pria itu pun bergegas memberi penjelasan. Upacara kedewasaan itu bukanlah sebuah kebohongan. Yang mulia Raja memang berencana menggelarnya untukmu di Aula Al-Hek. Tapi aku juga sudah mengatakannya sebelumnya. Hal yang selalu kau tolak bukanlah upacara kedewasaan itu sendiri. Lebih tepatnya, kau menolak upacara pernikahan yang akan dilangsungkan bersamanya. Bagaimana kalau kita berdua sama-sama mundur satu langkah? Sejauh apapun kau mengalah, aku juga akan mengalah dengan porsi yang sama. Apapun yang kau inginkan, akan aku penuhi. Biana menjawab dengan nada yang tegas. Kalau begitu, apakah kau bersedia untuk membatalkan pertunangan kita? Mendengar hal itu, bulu kuduk Sirius langsung berdiri tegak. Pertunangan ini sama sekali tidak boleh dibatalkan. Mintalah hal lain. Aku pasti akan berusaha keras untuk mengabulkannya. Namun, selain membatalkan ikatan pertunangan ini, gadis itu benar-benar tidak menginginkan apapun. Melihat Biana yang terus membisu, Sirius melepaskan helaan napas yang sangat panjang. Meskipun pertunangan ini tidak bisa dibatalkan, tapi pernikahan kita masih bisa ditunda. Wajah Biana langsung berseri-seri cerah. Baguslah, aku mengerti. Semua orang kini mendapat keuntungan yang setimpal.